Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys Besti di channel saya. Semoga semua pada sehat walafiat dan berbahagia selalu. Melanjuti video yang lalu dengan judul membuat pintu geser atau sliding. Untuk yang sekarang, untuk bagian part ketiga ya, yang sekarang. Untuk pintunya, untuk sebelah atasnya ini triplek, di balik dari tripleknya ini saya pasang seng ya. Jadi untuk sengnya ini untuk bagian depan, untuk tripleknya untuk bagian belakang. Untuk sengnya ini untuk bagian depan, tujuannya untuk apabila terjadi hujan, untuk seng ini tidak merembes ya, jadi percikan air tidak akan meresap dan masuk ke dalam ruangan. Setelah sengnya sudah diterapkan pada rangka pintunya, kemudian kita garis, kita akan memotong pinggir-pinggir dari seng ini ya, sesuai dengan rangka besi holonya ya. Setelah digaris semuanya, nanti kita akan potong dengan gerinda ya, gerinda listrik. Oke, ini udah digaris-garis semuanya. Kita akan memotong plat sengnya ini. Mesti hati-hati ya guys, pelan-pelan mengikuti garis yang sudah digariskan sebelumnya. Oke, kita potong pelan-pelan guys, hati-hati. Apabila pemotongan masih ada yang belum putus, kita ulang kembali guys. Kita potong pelan-pelan. Untuk sisi pintunya, untuk rangka pintunya, terus sampai ke bawah. Kita pasang lagi. Sebelumnya sengnya ini kita terapkan, kemudian kita pakai klem ya, kita jepit ya, biar tidak berubah posisinya guys. Untuk videonya dipercepat ya guys, karena bisa memakan waktu lama, dan juga mungkin guys Besti apabila video terlalu lama mungkin akan membosankan, jadi ini dipercepat. Oke, ini sudah sesuai dengan ukuran pintunya. Oke, kita langsung kasih paku propping ya, langsung di paku propping.
paku pojok-pojoknya semuanya sudah selesai semuanya. Oke, apabila masih ada yang belum kencang, kita kencangkan. Apabila ada yang menonjol, kita bekas dari paku proppingnya kita ratakan, kemudian kita tempelkan lagi, kemudian kita kasih paku propping. Oke, untuk pojoknya apabila masih kurang paku proppingnya, agar sengnya rapat sama batang rangka holonya ya guys, batang holonya, jadi mesti rapat sengnya semuanya dengan paku proppingnya. Untuk pinggir-pinggirnya sedang di paku propping. Apabila pinggir-pinggirnya sudah, kemudian bagian tengahnya ya guys, bagian rangkanya juga di paku propping. Oke, dicek lagi apabila ada yang masih perlu di paku propping, masih ada yang kurang menjepit, maka diberi paku lagi. Oke, dikencang-kencangkan semuanya, baik yang sengnya maupun yang tripleknya, dikencang-kencangkan semuanya, dirapatkan. Apabila sudah rapat, untuk bagian tengahnya ya, bagian tengahnya belum ya, ini udah jadi ya. Oke, ini persiapan untuk slidingnya ya, untuk slidingnya nih, ini untuk relnya ya, rel slidingnya kita
gerindap tengahnya ya, agar roda bearingnya nanti bisa berjalan di tengahnya ya, kiri kanan. Roda bearingnya seukuran di bawah 3 ya, 3 cm ya guys. Batang holongnya sekitar 3 lebih ya, 3 kali 3 lebih, 3 kali 3 lebih. Untuk bearingnya enggak sampai 3, di bawah 3. Jadi untuk bearingnya dikasih tengahnya, dikasih plat, jadi rodanya 4 ya, rodanya 4, satu plat besi. Jadi di sini dibutuhkan 2 pasang unit sliding untuk menahan pintunya guys. Untuk pintunya ini kita rapikan guys. Apabila ada sisa-sisa seng, maka kita amplas, kita rapikan agar tidak, kalau berlebihan bisa tajam, bisa mengenai tangan guys. Jadi kita rapikan pinggir-pinggirnya, baik seng maupun tripleknya ya guys. Kita rapikan ujung-ujungnya, jangan sampai tajam. Kita rapikan semuanya, jangan sampai ada yang berlebihan dan tajam. Kita harus haluskan pinggir-pinggirnya ya guys. Kita haruskan, kita letakkan, jangan ada yang berlebihan. Apabila sudah dihaluskan, nanti untuk bagian tengah rangkanya kita akan proofing ya, kita akan pakai proofing. Step by step ya guys, pelan-pelan, tapi ini videonya dipercepat ya guys. Kita rapikan semuanya, bagian sisi atas sama bawahnya semua dirapikan, dihaluskan, jangan sampai tajam. Setelah dirapikan, sini kita akan membuat plat roda slidingnya guys. Untuk alat-alatnya atau spare partnya di sini, bearingnya sudah disiapkan. Bearingnya 8 buah ya guys, satu setnya 4, terus satu lagi
set keduanya 4, jadi 8 bearing. Untuk platnya bisa 3 mili ya guys. 3 mili atau 4 mili guys. Oke, platnya sudah dibuat, kemudian kita ukur, kita posisikan roda depan sama roda belakang. Untuk rodanya harus disisihkan ke bawah ya dari platnya agar dia bisa bergeser ya, bisa bergerak. Untuk pinggiran antara bearing sama platnya itu dikasih jarak 1 cm ya, 1 cm. Ini jarak pinggir bearing 1 cm guys. Untuk ukuran bearingnya, ukuran besinya dengan bearing bagian atasnya itu 2 cm guys. Jadi sisanya itu rodanya yang ke bawah, lebih rodanya lebih ke bawah dari besinya. Oke, udah dikasih tanda-tanda untuk dibor, kasih titik untuk pengeboran. Sudah diukur ya guys, ini untuk jaraknya. Lubang untuk pengeborannya sudah dihitung di sini. Jadi 2 cm ya guys, 2 cm di garis tengahnya di besinya. Jadi pas bearing, roda bearing pas pada garis. Oke, kita langsung bor titik batang as bearingnya ya guys.
sini batang asnya kita berupa baut berat ya guys, jadi nggak usah repot-repot. Batang asnya itu kita pakai baut berat yang ukurannya seukuran lubang dari bearingnya guys. Kita pakai bor kecil, bor besar, kemudian bor pagoda. Agar melebarkan dari lubang untuk baut atau batang asnya guys. Jadi untuk biar simple saya menggunakan baut berat ya. Apabila pakai batang as itu mesti dibuat dulu batang asnya guys, makan waktu lama guys. Tapi saya langsung beli baut berat yang seukuran lubang dari bearingnya guys. Bersama dengan baut sama itunya, sama murnya ya guys, pasangannya sama mur, dan juga bersama ringnya. Jadi ini mengebornya 4 lubang ya guys, 4 lubang, 1 plat 2 lubang, yang satu lagi 2 lubang, jadi 4 lubang. Ini sudah 1 lubang. Kita bor lagi lubangnya, sudah berlubang kita lebarkan dengan baut yang agak besar, mata bor yang agak besar. Dengan mata bor yang besar, apabila kurang besar kita lagi bor, kemudian kita amplas ya biar tidak menonjol. Kemudian kita susun untuk bearingnya.
Oke, ini untuk bearingnya, depan 2, belakang 2, disusun satu set sementara ya, dan dicoba diputar. Apakah hasilnya bearingnya bekerja dengan normal? Ternyata normal ya guys. Bearingnya tetap berputar tanpa macet guys. Nah, ini udah dua buah sliding ya. Sliding bearingnya udah ada 2 ya, 2 unit. Oke, ini dicoba lagi slidingnya ya. Konfigurasinya ini masih di setting, disesuaikan ya guys. Oke, ini antara bautnya, pinggirnya belum masuk, jadi kita akan potong ya guys, untuk kiri kanannya agar bisa masuk pada besi holo yang sudah dibikin rel ya. Inilah spare partnya guys, sudah dilubangi pas garis biru itu untuk ininya, untuk batasnya. Oke, di sini dua baut ya, 2 baut. Langsung bearingnya kita masukkan, kemudian ringnya menghadap rata dengan dinding plat bajanya ya. Kemudian ring rata ya dengan menghadap baja, kemudian bearing, kemudian ring menghadap ke terakhir baut ya, menghadap baut. Jadi konfigurasi itu membuat bearingnya tetap bekerja ya guys. Nah, ini tinggal dipotong kiri kanannya guys. Sudah dicoba, bearingnya tetap lancar, normal bergerak. Oke guys, ini dia. Ini kita coba ya guys, bearingnya bekerja dengan baik ya, dia meluncur dengan cepat guys. Kalau bearingnya tidak bekerja dengan baik, lancar, dia akan seret guys, akan berhenti. Tapi kalau lancar normal, dia harus meluncur ke bawah. Kemudian kita kencangkan guys. Oke, ini bearingnya bekerja ya. Untuk bearing rollernya bekerja.
kita potong guys.